PT Naikilah Perusahaan Minang, disingkat NPM, adalah perusahaan bis angkutan penumpang darat yang berasal dari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Perusahaan bis ini merupakan perusahaan bis tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga kini. Perusahaan bis didirikan pada tanggal 1 November 1937 oleh Bahaudin Sutan Barbangsonan Kuniang berbasis di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Awalnya Bahaudin adalah pengusaha transportasi yang mengoperasikan bendi dan kemudian mendirikan perusahaan penyewaan mobil bis sampai 1948, setelahnya barulah NPM membuka jasa bis antar kota di Sumatera Barat. Kini perusahaan ini dikelola oleh generasi ketiga, yaitu Angga Firkansa Chairul. Pada masa-masa awal, NPM hanya melayani beberapa trayek antar kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Beberapa puluh tahun kemudian berkembang dengan membuka rute ke berbagai kota di Pulau Sumatera. Pada dekade 80-an, NPM mulai menjalani trayek ke Pulau Jawa. Dari Sumatera Barat, NPM memulai pemberangkatan ke berbagai jurusan di Pulau Jawa dari beberapa kota seperti Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, Payakumbuh, dan lainnya. Pada puncak kejayaannya, dari dasawarsa 1980-an hingga awal 2000-an, jaringan trayek NPM membentang mulai dari Medan, Pekanbaru, Dumai, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung di Pulau Sumatera, hingga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung di Pulau Jawa. NPM juga melayani trayek utama di Sumatera Barat, yaitu Padang Bukit Tinggi. Awal tahun 2020 lalu, NPM bekerja sama dengan PO Haryanto dan Sumber Alam memfasilitasi penumpang yang akan menuju ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui tiket terusan. Apa itu tiket terusan? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang tiket terusan yang dulunya disebut Sanutra atau Satu Nusa Transport. Penumpang NPM dari Pulau Sumatera yang bertujuan ke Jawa Tengah bagian utara dan Jawa Timur nantinya akan ditransit atau dioper ke bis Haryanto, sedangkan penumpang yang bertujuan ke Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan akan dioper ke Sumber Alam, begitupun sebaliknya. Sebelum adanya layanan low-cost carrier dari berbagai maskapai penerbangan, jasa transportasi penumpang Sumatera Jawa didominasi oleh angkutan bis antar kota antar provinsi atau AKAP. Ribuan kilometer jalan raya lintas Sumatera diramaikan oleh ratusan operator bis yang melayani trayek bis antar kota di Pulau Sumatera maupun trayek ke Pulau Jawa. Pada masa jaya angkutan penumpang bis jarak jauh dari akhir dekade 70-an hingga awal dekade 2000-an, beberapa operator bis di Sumatera berkembang menjadi besar. Di antara ratusan operator bis tersebut, NPM dari Padang Panjang bersama Pemtoh dari Aceh, ALS dari Sumatera Utara, ANS dari Sumatera Barat, dan Gumarang Jaya dari Lampung, mendominasi jalan raya lintas Sumatera, baik lintas tengah maupun lintas timur. Menurunnya angkutan penumpang bis antar kota karena berbagai faktor, seperti harga tiket pesawat murah, mudahnya mendapatkan mobil pribadi melalui pembayaran kredit, dan maraknya perusahaan angkutan travel yang menggunakan minibus dapat menyebabkan banyak armada bis besar milik NPM yang menganggur dan juga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan otobis ini. Untuk keluar dari kesulitan ini, Angga Firkansa Chairul sebagai pengelola generasi ketiga melakukan pengembangan usaha dengan membuka angkutan pariwisata yang bernama Firkansa Tourbis yang beroperasi di Sumatera Barat dan sekitarnya. Untuk chassis yang digunakan oleh perusahaan otobis ini didominasi oleh chassis Mercedes-Benz. Sedangkan untuk bodybuilder awalnya perusahaan ini banyak menggunakan rakitan dari Rahayu Santosa seperti Euroliner, Celsius, dan Skyliner.
Beberapa tahun terakhir, NPM sempat menggunakan bodi Avante dari karoseri Tantrum, tapi hanya beberapa saja. Setelah itu, bodi bis perusahaan ini didominasi oleh bodi Legacy dan Laksana dan Jetbus dari Adiputro. Untuk trayek sendiri, NPM baru saja meresmikan trayek yang kembali dibuka mereka, yaitu Padang, Dumai, dan Bogor. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat update video terbaru dari seputar bis. Ciri khas dari perusahaan otobis ini adalah livery pada bodi bisnya yang begitu mencolok. Livery tersebut berwarna merah, hijau, dan kuning dengan warna dasar putih. Kalau diperhatikan, warna ini identik dengan warna komunitas musik yang beraliran ria gaya bis gengs. Untuk saat ini, pemilik perusahaan otobis NPM juga menjabat sebagai Wakil Ketua IPOMI yang diketuai oleh Kurnia Lesani Adnan, yang juga generasi kedua pemilik perusahaan Siliwangi Antarnusa yang berdomisili di Bengkulu. NPM juga punya kedekatan emosional dengan perusahaan Medan Jaya Simalem yang berdomisili di Medan. Sempat beberapa kali terlihat NPM bermalam di gudang Medan Jaya, dan sering terlihat apabila NPM trouble di jalan, pasti Medan Jaya selalu berhenti untuk membantu permasalahan, dan begitu juga sebaliknya. Apabila Medan Jaya trouble, pasti NPM juga berhenti untuk membantu. Apakah bis gengs tahu hubungan emosional apa di antara kedua perusahaan ini sampai-sampai sangat begitu dekat? Ayo komen di bawah ya. Di usia yang akan menjajaki 85 tahun ini, NPM masih sangat eksis di lintasan Medan sampai Pulau Jawa. Ini karena tangan dingin Angga Firkansa dalam memanage perusahaan ini. Kalau kita lihat dari tahun 2020, perusahaan otobis ini selalu menghadirkan unit-unit terbaru untuk memanjakan penumpang. Selain unit baru, kebersihan interior bis dan keramahan baik loket maupun driver selalu diutamakan. Saya pernah mencoba trip report dengan bis NPM Firkansa 48 dari Pekanbaru menuju Medan. Sepanjang perjalanan kru yang bertugas sangat ramah, dan driver juga sangat safety dalam mengemudikan armadanya. Perusahaan ini sangat recommended untuk dicoba kalau bepergian bis gengs. Saya memberikan rating 5 dari 5 untuk bis yang saya naiki pada saat itu. Terima kasih buat drivernya, yaitu Bang Anto Fernando dan Bang Mizi Zomo, walau sudah pindah ke perusahaan lain. Kalau ada waktu kita ketemu lagi. Baiklah bis gengs, itulah sekilas cerita tentang sejarah perusahaan otobis. Naikilah perusahaan Minang atau NPM. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat update video terbaru seputar bis. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.